Betul nggak? Betul pasti. Tidak dikatakan begitu, apa yang terjadi? Hah? Lalu dibiarkan oleh orang-orang itu, dibawalah keledai itu oleh murid-muridnya ke hadapan Yesus. Lalu di hadapan Yesus itu mereka lepas bajunya, diletakkan di keledai, lalu naiklah Yesus. Nggak tahu keledainya kembali kapan, kan gitu. Yesus itu dia yang punya dunia ini semua. No, tetap aja keledai itu milik orang. Kenapa? Masa dia punya dunia ini? Sejak kapan Yesus bikin dunia? Akuilah, biar nggak banyak dosa kita gitu. Sejak kapan Yesus bikin dunia? Kasih ayatnya sama saya. Jangan ngibul ya. Kalau Yesus pemilik dunia ini, dia bikin dunia ini, kasih sama saya ayatnya ya. Soalnya kalau Yesus, apabila tidak melalui aku, tidak ada jalan untuk ke surga. Ya iya, saya pun tahu itu. Dan saya juga yakin ya, di Yohanes 14 nomor 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ya, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tahu dan yakin dan saya percaya 100% karena dia ngomong untuk Yahudi sama Filipus, bukan untuk Karisteng, bukan. Karena dia memang diutus untuk Yahudi saja gitu. Aku diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Terus di Matius 10 nomor 5 dia mengatakan apa? Murid-muridku, kamu kagak boleh bawa ajaranku keluar Bani Israel. Tahu saya dia jalan kebenaran untuk murid-muridnya, untuk Filipus, untuk Bani Israel, bukan Bani Karisteng, bukan. Gitu Bang, pahamilah apa yang dikatakan Yesus ya. Anda yang kurang paham. Waduh, mana coba di Yohanes 14 nomor 6 itu Yesus berkata untuk Karisteng, mana? Coba carikan ayatnya sama saya. Sejak kapan Yesus kenal Kristen? Kalau pasal itu memang saya bukan kurang mengerti. Iya, makanya jangan bantah sama saya. Pikirkan Bang, dosa apa? Siapa yang dosa? Jangan ayo coba gitu. Kayak gimana? Anda bilang dosa tapi kagak ada bantahannya, kayak gimana Bang? Itu kekurangan dari orang abang nggak ada kira-kira? Tanya. Apanya? Kekurangannya nggak ada. Kekurangan apa? Apapun nih ya. Maksudnya kekurangan apa? Macam Nabi Muhammad. Berarti orang abang tidak menyembah Nabi Muhammad. Bang, tapi kalau bidang dunia ya, Nabi Muhammad itu bukan ahli dunia dia. Gitu. Jadi yang mengharamkan daging babi itu siapa coba? Mengharamkan daging babi itu kitab Anda. Gimana sih yang mengharamkan daging babi itu kitab Anda? Hah? Muslim mengharamkan. Bukan Muslim Bang, Muslim itu datang dalam Al-Qur'annya telat ya. Sudah haram duluan babi itu Bang, coba Anda buka dulu ya, di kitabnya para nabi. Contohnya Taurat Nabi Musa. Coba Anda buka dulu Imamat 11 nomor 7. Coba bertanya aja dulu. Kalau memang tadi Alkitab saya mengajarkan mengharamkan babi, apakah Kristen memakan babi? Orang abang Muslim gini Bang, karena pendeta Anda beternak babi dan Kristen demen memang sama babi gitu. Itu alasannya, makanya dimakan aja.
Kalaunya Kristen diharamkan di dalam Kristen ya, peternak babi kayak pendeta peternak babi bangkrut. Kayak gimana sih? Abang ini. Nih, saya kasih ya ayatnya sama ente nih ya. Babi itu haram di kitab ente nih. Nih, bentar. Kita baca dulu ya. Itu. Abang ini nih. Imamat Bang. Anda buka di kitab Anda Bang ya. Anda buka di kitab Anda. Imamat 11 nomor 7 ya. Bang, kitab Anda Imamat 11 nomor 7 ya. Dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu bersiratan kukunya, tetapi tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Yang mengharamkan babi itu kitab Anda ya. Hah? Sekarang Apa? tanya sama Bang. Itu perjanjian lama, semenjak kelahiran Tuhan Yesus semua sudah normal. Iya, bentar dulu kita ke perjanjian lama dulu, Bang ya. Kita bahas dulu satu-satu. Bang, selain ini ya Anda bisa buka juga ya di Yesaya nih ya. Nih, saya bukakan. Yesaya 66 nomor 17. Coba buka ya. Nih. Apa katanya, Bang? Ya. Bentar. Saya jelaskan dulu sama Abang sedikit kitab Abang nih ya. Di Yesaya 66 nomor 17 ya, yang makan babi itu akan dibinasakan Tuhan. Nah, ya, yang makan babi akan dibinasakan Tuhan. Terus di perjanjian baru, ya Bang ya, di perjanjian baru, di dalam babi itu ada setan, ya. Jadi kalau abang makan babi berarti abang makan setan, ya. Kalau abang makan setan berarti setannya pindah ke diri abang. Oke? Gitu. Kalau kami ini makan babi, kami makan setan. Terakhir setan takut, tak macam orang Abang. Iya, betul. Iya, kalau abang kan makan babi, makan setan. Asalnya setan itu di dalam babi, babinya Anda makan, pindah setannya ke diri Anda. Ya. Gimana sih? Jadi Anda sekarang yang makan babi berarti orangnya kesetanan. Aduh, itu aja kok susah kali ya. Makanya Yesus kagak pernah contohin makan babi. Datanglah Islam. Apa kata Islam? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala adin fala isma alaih. Babi, bangkai, darah itu haram bagimu karena semenjak dari sononya udah haram. Apa? Di tempatku ini orang Muslim makan daging babi, bertahu Bang. Biar aja Bang, kalau muslimnya makan babi berarti muslimnya juga kesetanan di situ. Ya, bilang kata saya, ya ambil rekamannya. Bagi muslim yang makan babi di tempat abang berarti muslimnya kemasukan setan di situ. Nah, itu aja. Saya tegas aja gitu ya. Kalau marah hubungi saya, ya. Orang baik, tingkah lakunya baik, dia makan babi. Katanya, kenapa abang sendiri mengakui itu? Iya Bang, ya. Jadi tidak lain alasannya kenapa Kristen itu makan babi karena pendeta banyak peternak babi. Kalau diharamkan oleh pendeta, diajarkan kepada jemaatnya, bangkrut ternak babinya, ya. Gitu. Oke? Biara babi kok. Muslim biara babi. Oh, biar aja itu muslim yang kesetanan itu, ya. Nah, kalau saya tegas Bang, apa mau marah sama saya bilang muslim kesetanan, hubungi saya ya. Gampang gitu ya. Truk lah, lupa aja lah. Itu pakai mata. Di sini ada muslim biara babi, itu Bang. Iya, itu urusan dia, bukan urusan saya. Kalau dia mau piara babi, mau makan babi, berarti kau itu muslim kesetanan gitu aja. Kan gitu. Oke Bang, apalagi Bang? Karena banyak yang antri nih di bawah nih.
Iya, banyak yang ngantri. Iya, makanya apalagi yang Anda mau bahas, yang mau Anda sampaikan. Kalaunya sudah, bisa saya gantikan dengan Muslim, Kristen yang lainnya di bawah tuh. Iya. Hmm, Masih hmm. lama lagi berargumen gitu. Hah? Apanya? Jadi kalau Bang, Anda itu minum tuak. susu bang, Oh, susu. Sekarang saya mau tanya, sejak kapan darah Yesus diganti tuak? Kan katanya di situ dikatakan yang meminum darah Yesus kan kayak gitu. Kok darah Yesus tiba-tiba ganti tuak? Itu gimana ceritanya? Saya mau tanya itu. abang yang bilang buka ayatnya. Iya, yang memakan memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus. Kan ada tuh. Nah, jadi teranglah Iya. dengan- Kenapa? Sekarang darah Yesus itu kenapa jadi diganti miras? Kenapa gitu? Saya herannya di situ. Kalau abang pengen tahu, telusuri dengan bagu. Kalau saya pengen tahu tanya Karisteng yang minum. Gimana sih? Soalnya kan itu ajaran orang abang, bukan kami loh. Apa itu? Apa itu? Ajaran yang kayak gimana? Soalnya kan itu yang mengajarkan di Al-Quran. Jadi kutanya Apa? dulu abang. Nabi Iya, Muhammad, Al-Quran mengajarkan apa? istrinya coba masa seorang Bentar. nabi. Coba abang ini kebanyakan minum masalahnya ya. Kagak nyambung. Al-Quran ngajarin apa gitu? Aku mau bertanya sama abang, apa Ya. betul itu Muhammad tanya istrinya bang? Hah? Kenapa? Apa betul itu Nabi Muhammad tanya istrinya? Bang, Nabi Muhammad itu kurang istrinya. Di Bible Anda Salomo dan Daud 1000 istrinya. Kalau Nabi Muhammad cuma 9, Salomo 1000. Lebih baik Anda pikirkan Salomo itu kenapa sampai 1000. Kalau Nabi Muhammad itu cuma 9. Kurang itu. Iya. Ini kan anak-anak juga ya kan? Kenapa? Tapi memperistrikan anak di bawah umur ya kan? Oh, Jadi itu sama Yesus juga memperistrikan anak di bawah umur yang 3 tahun. Yesus kan menikahi Maria dalam Bible 1928, terbitan 1928. Yesus menikahi Maria umurnya 3 tahun gitu. Terus di kitab Anda di perjanjian lama gitu ya Bang ya, Ribka dinikahi Ishak umurnya juga 3 tahun. Ibunya Yesus dinikahi Yusuf, ibunya Yesus umurnya 12 tahun. Terus Yusufnya umurnya 99 tahun. Ini kenapa? Saya heran Bang. Di Bible ini kakek-kakek kok demen kali dengan balita gitu. Iya. abang tadi. Heran saya. Jadi jangan heran kalau Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah 6 tahun, berkumpul 9 tahun, nggak perlu heran. Karena itu yang mulai di Bible gitu. Aku tanya abang, sejak kapan abang Yesus menikah? Iya. Inilah ya. Kagak baca kitabnya rupanya. Nih, saya kasih aja ya ayatnya langsung ya. Nih. Baca. Baca dulu ya. Bentar ya. Sabar. Saya bacain ya. Sabar ya. Nih ya Bang ya. Nih ya. Nih bentar Bang. Ya, nih ya. Humor kocak. Alkitab terbitan 1928 ya. Nah, jadi Bang bunyinya kayak gimana? Nih bunyinya yang 1928 nih ya. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Markus 6, 18 sampai 19 ya.
Nah ini bang, lalu diganti oleh pendeta dari Belanda ya. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari gereja Belanda ya. Nah gitu. Jadi Markus 19:28 itu isinya Yesus menikahi anak di bawah umur balita 3 tahun gitu. Sampai-sampai popoknya aja dibilang indah kan gitu ya. Kayak gimana bang? Menurut iman kami, Yesus itu tidak indah. Itu menurut iman Anda, beda lagi menurut